Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE AK MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait akuntansi perusahaan dagang. Pengertian: perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Sedangkan pengertian akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang, seperti mengetahui siklus akuntansinya, akun bisnis yang digunakan, serta mengetahui laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas maupun jenis laporan lain dalam suatu perusahaan pada periode yang ditetapkan. Jenis laporan dalam akuntansi perusahaan dagang ini ada 6. Yang pertama laba rugi, kemudian neraca, arus kas, laporan persediaan barang, laporan saldo utang, dan laporan saldo piutang. Selanjutnya ada jenis akun dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada akun pembelian. Akun pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan di akuntansi perusahaan dagang. Pencatatan ini dilakukan di jurnal khusus pembelian, bersama transaksi pembelian selain barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Khusus untuk transaksi pembelian secara tunai dicatat di jurnal khusus pengeluaran kas. Selanjutnya ada akun penjualan. Akun penjualan adalah akun untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan. Transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit dicatat di jurnal khusus penjualan. Kemudian ada akun persediaan. Akun persediaan sangat penting keberadaannya di akuntansi perusahaan dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi penambahan atau pengurangan persediaan, serta memantau saldo persediaan barang dagangan dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui saldo akhir persediaan secara real time, pengambilan keputusan akan bisa dilakukan secara tepat. Lalu ada akun harga pokok penjualan atau HPP. Akun harga pokok penjualan adalah akun yang dipakai untuk menentukan biaya atas barang yang siap untuk dijual. Perhitungannya meliputi saldo awal, harga pembelian, dan saldo akhir. Nantinya harga pokok penjualan akan menjadi salah satu faktor penentu laba perusahaan dagang. Kemudian ada akun potongan tunai. Akun potongan tunai merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian diskon kepada pelanggan yang melakukan pembayaran secara tunai. Lalu akun potongan pembelian dan potongan penjualan. Akun potongan pembelian adalah akun untuk mencatat transaksi atas potongan yang diberikan dari supplier. Sedangkan akun potongan penjualan untuk mencatat transaksi atas potongan yang diberikan kepada pelanggan. Lalu ada akun retur penjualan dan retur pembelian. Akun retur penjualan digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian barang oleh pelanggan karena kondisi yang tidak sesuai atau cacat. Sedangkan akun retur pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian barang ke supplier. Lalu ada akun biaya pemasaran. Salah satu akun khusus yang ada di akuntansi perusahaan dagang adalah akun biaya pemasaran. Akun ini digunakan untuk mencatat semua biaya yang menyertai dalam proses penjualan barang dagangan hingga barang sampai ke tangan pelanggan. Lalu ada syarat pembayaran pada akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu syarat pembayaran tunai dan syarat pembayaran kredit.
Ada perusahaan dagang yang menerapkan syarat pembayaran tunai dalam penjualannya. Biasanya diterapkan pula potongan tunai ketika pelanggan melakukan pembayaran secara tunai. Ketika pembayaran sudah selesai dilakukan, maka transaksi dikatakan sudah selesai, kecuali ada masa garansi di mana perusahaan dagang harus memberikan ganti rugi kepada pelanggan. Lalu syarat pembayaran yang kedua pada akuntansi perusahaan dagang adalah syarat pembayaran secara kredit. Pembeli dapat memanfaatkan syarat ini untuk mengefektifkan penggunaan dana di perusahaannya. Berikut beberapa syarat pembayaran kredit yang umum berlaku di akuntansi perusahaan dagang. Di sini pertama ada syarat N/30. Syarat pembayaran N/30 artinya pelanggan diberi waktu untuk melunasi dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal transaksi. Misalnya PTA membeli barang dagang dengan nominal Rp5.000.000 pada tanggal 1 Maret 2021, maka PTA harus melunasi kreditnya sebelum tanggal 31 Maret 2021. Lalu ada syarat 2/10 N/30. Syarat pembayaran 2/10 N/30 ini artinya pelanggan diberi waktu untuk melunasi dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal transaksi. Namun ada tambahan persyaratan di mana pelanggan akan memperoleh potongan harga sebesar 2% jika kredit dilunasi sebelum 10 hari dari tanggal transaksi. Semakin cepat pembayaran dilakukan, maka harga pembelian akan semakin murah. Misalnya, PTB membeli barang dengan nominal Rp3.000.000 pada tanggal 1 April 2021 dan PTB melunasi kreditnya pada tanggal 9 April 2021. Maka PTB mendapat potongan sebesar Rp60.000, yaitu 2% dari Rp3.000.000. Selanjutnya ada syarat EOM atau end of month. Syarat pembayaran EOM artinya pelanggan diberi waktu untuk melunasi sampai akhir bulan terjadinya transaksi. Berapapun tanggal transaksinya, pelunasan harus dilakukan di akhir bulan tersebut. Misalnya, PTC membeli suatu produk seharga Rp2.000.000 di tanggal 15 Mei 2021, maka tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Mei 2021. Lalu ada syarat EOM N/10. Syarat pembayaran EOM N/10 artinya pelanggan diberi waktu untuk melunasi sampai 10 hari setelah akhir bulan terjadinya transaksi. Misal, PTD membeli suatu produk seharga Rp4.000.000 di tanggal 14 Agustus 2021, maka PTD harus melunasi sebelum tanggal 10 September 2021. Lalu selanjutnya ada syarat EOM 2/10. Syarat pembayaran EOM 2/10 artinya pelanggan akan diberi waktu untuk melunasi sampai akhir bulan dari tanggal transaksi dan akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika melunasi dalam jangka waktu 10 hari. Misal, PTE membeli suatu produk seharga Rp3.000.000 di tanggal 10 Juni 2021, maka PTE harus melunasi sebelum akhir bulan dan akan mendapatkan diskon sebesar Rp60.000, yaitu 2% dari Rp3.000.000 jika melunasi sebelum tanggal 20 Juni 2021. Selanjutnya, metode pencatatan persediaan barang dagang. Nah, di sini metode pencatatan persediaan barang dagang terbagi menjadi dua, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik atau periodic inventory system yaitu perpindahan barang yang keluar dan masuk tidak akan dicatat. Metode ini menyebabkan persediaan barang tidak dapat diketahui setiap saat. Sedangkan metode permanen atau perpetual system ini pencatatan barang dagang dilakukan secara permanen atau terus-menerus. Dengan metode ini, persediaan barang dagang dapat diketahui setiap saat karena adanya pencatatan terus-menerus.
Selanjutnya di sini ada contoh soal untuk metode periodik. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Oktober 2018 pada PT Angkasawan Pratama. Nah, berikut ini ada jawabannya. Kita bahas satu persatu. Pada tanggal 1 Oktober dibeli barang dagangan secara tunai dari PT Semesta seharga Rp450.000. Maka jurnal umumnya di sini yaitu pembelian barang dagang terhadap kas sebesar Rp450.000, masing-masing di debit dan di kredit. Kemudian pada tanggal 7 Oktober dijual barang dagangan kepada Tuan Nathan seharga Rp125.000 dengan termin 1/10 N/30. Nah, di sini pada jurnal umumnya yaitu piutang dagang terhadap penjualan, masing-masing di debit dan kredit sebesar Rp125.000. Lalu pada tanggal 9 Oktober yaitu dijual barang dagangan kepada Nyonya Nadia sebesar Rp270.000 dengan termin 2/10 N/30. Pada jurnal umumnya yaitu piutang dagang terhadap penjualan sebesar Rp270.000 masing-masing di debit dan di kredit. Lalu pada tanggal 13 Oktober pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp250.000 secara tunai. Di sini kita pada jurnal umumnya tertulis pembelian perlengkapan kantor terhadap kas sebesar Rp250.000. Lalu pada tanggal 15 Oktober dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Lunar Sejahtera sebesar Rp150.000 dengan termin 2/10 N/30. Pada jurnal umumnya di sini pembelian terhadap utang dagang yaitu sebesar Rp150.000. Lalu pada tanggal 17 Oktober diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Nathan untuk penjualan barang dagangan pada tanggal 7 Oktober. Nah, di sini keterangan untuk di jurnal umumnya ada kas dan potongan penjualan di debit serta piutang dagang di kredit. Nah, di sini karena kita melunasinya tepat 10 hari, maka kita mendapat diskon sebesar 1% dan potongan penjualannya ini sebesar 1.250, kasnya 123.750 dan piutang dagang di kreditnya sebesar Rp125.000. Lalu pada tanggal 18 Oktober diterima pembayaran secara penuh dari Nyonya Nadia untuk barang dagangan pada tanggal 9 Oktober. Nah, di sini kita ada persyaratannya pada tanggal 9 Oktober yaitu 2/10 N/30. Ini berarti kita juga mendapat potongan penjualan. Nah, di jurnal umumnya di sini kas potongan penjualan terhadap piutang dagang. Kasnya sebesar Rp264.600, potongan penjualannya sebesar Rp5.400 dan piutang dagangnya sebesar Rp270.000. Lalu pada tanggal 24 Oktober dibayar seluruh hutang kepada PT Lunar Sejahtera untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober. Nah, di sini pada jurnal umumnya adalah utang dagang terhadap potongan pembelian dan kas, yang dimana di sini utang dagangnya Rp150.000, potongan pembeliannya Rp3.000 dan kasnya Rp147.000. Lalu pada tanggal 25 Oktober di sini dijual barang dagangan secara tunai sebesar Rp100.000. Jurnal umumnya kas terhadap penjualan yaitu sebesar Rp100.000 masing-masing di debit dan di kredit. Lalu pada tanggal 30 Oktober membeli peralatan kantor senilai Rp650.000 secara tunai. Nah, di sini pada jurnal umumnya yaitu pembelian peralatan kantor terhadap kas yaitu sebesar Rp650.000 masing-masing di debit dan di kredit.
Di sini jumlahnya balance antara debit dan kredit yaitu sebesar Rp2.540.000. Selanjutnya ada contoh soal metode perpetual. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan September 2017 pada CV Rindu Bumi. Kita bahas satu persatu setiap transaksi. Pada tanggal 1 September dibeli barang dagangan secara tunai dari PT Angkasa sebanyak 30 unit at 10.000. Di jurnal umumnya adalah persediaan barang dagang terhadap kas sebesar 300.000 masing-masing di debit dan di kredit. Kemudian pada tanggal 7 September dijual barang dagangan kepada Tuan Farhan sebanyak 15 unit at 20.000 dengan termin 2/10 N/30 dengan harga pokok barang 10.000 per unit. Nah, jurnal umumnya piutang dagang 300.000 di debit, penjualan 300.000 di kredit, HPP 150.000 di debit, dan persediaan barang dagang 150.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 9 dijual barang dagangan kepada Nyonya Rembulan sebanyak 15 unit at 10.000 dengan termin 1/10 N/30 dengan harga pokok barang 5.000 per unit. Jurnal umumnya adalah piutang dagang 150.000 di debit, penjualan 150.000 di kredit, HPP 75.000 di debit, dan persediaan barang dagang di kredit 75.000. Kemudian pada tanggal 13 September pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp500.000 secara tunai. Di jurnal umumnya adalah perlengkapan kantor terhadap kas sebesar Rp500.000 masing-masing di kolom debit dan di kredit. Lalu pada tanggal 15 September dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Embun sebanyak 20 unit at Rp15.000 dengan termin 5/10 N/30. Nah, jurnal umumnya adalah di sini persediaan barang dagang terhadap utang dagang yaitu sebesar Rp300.000 masing-masing di kolom debit dan kredit. Kemudian pada tanggal 17 September diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Farhan untuk penjualan barang dagangan pada tanggal 7 September. Nah, di sini jurnal umumnya kas potongan penjualan terhadap piutang dagang. Pada tanggal 7 September ini ada persyaratan yaitu 2/10 N/30 yang dimana di sini ketika kita membayarnya pada tanggal 17 September artinya kita mendapat potongan sebesar 2%, yaitu potongan penjualannya sebesar Rp6.000, lalu kasnya di sini sebesar Rp294.000 dan piutang dagangnya sebesar Rp300.000. Lalu pada tanggal 19 September diterima pembayaran secara penuh dari Nyonya Rembulan untuk barang dagangan pada tanggal 9 September. Nah, pada jurnal umumnya berarti di sini kas dan potongan penjualan terhadap piutang dagang, yang dimana di sini kasnya sebesar Rp148.500, potongan penjualan sebesar Rp1.500 dan piutang dagang sebesar Rp150.000. Lalu pada tanggal 24 September dibayar seluruh hutang kepada PT Embun untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 15 September. Jurnal umumnya di sini adalah utang dagang terhadap kas dan persediaan barang dagang. Utang dagangnya di sini sebesar Rp300.000, kasnya Rp285.000, persediaan barang dagang sebesar Rp15.000. Lalu pada tanggal 25 September dijual barang dagangan secara tunai sebanyak 10 unit at Rp10.000 dengan harga pokok barang Rp5.000 per unit. Nah, di sini pada jurnal umumnya berarti kas Rp100.000 di debit, penjualan Rp100.000 di kredit, HPP Rp50.000 di debit, dan persediaan barang dagang Rp50.000 di kredit.
Lalu terakhir pada tanggal 28 September membeli peralatan kantor senilai Rp700.000 secara tunai. Yang di sini pada jurnal umumnya yaitu peralatan kantor terhadap kas sebesar Rp700.000 di kolom debit dan kredit. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah kolom debit dan kreditnya itu sama, yaitu sebesar Rp3.375.000. Baik, sekian materi dari saya terkait akuntansi perusahaan dagang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.